persatu. Dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar. Yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah A. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial demi terwujudnya tujuan nasional. B. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. C. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha mengamankan kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia. D. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya persatuan bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya keanekaragaman bangsa Indonesia. E. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang A, ini adalah wawasan keluar. Karena di sini semua aspek kehidupan internasional, artinya di luar dari Indonesia. Sementara wawasan ke dalam berarti internal, dari dalam Indonesia itu sendiri. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Ya, ini poinnya yang paling tinggi. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Jadi disintegrasi bangsa itu artinya internal dari bangsa Indonesia itu sendiri dan juga mengupayakan terbinanya persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. Jadi ini adalah wawasan dalam. Jadi internal dari Indonesia. Kalau jawaban yang C ini wawasan eksternal. Untuk yang D ini juga benar ya. Poinnya juga tinggi ya. Karena di sini kita membahas faktor-faktor penyebab timbulnya persatuan bangsa dan tetap terpeliharanya keanekaragaman bangsa Indonesia. Poin yang B dan juga yang D itu poinnya tinggi. Tapi di sini kita melihat apa sih wawasan? Wawasan itu artinya budaya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 2. Sojun adalah salah satu siswa yang IQ-nya di bawah rata-rata siswa lainnya. Namun Sojun termasuk siswa yang selalu memenuhi tugasnya. Jika tugasnya tersebut berhubungan dengan menggambar, Pak Juwon sebagai wali kelasnya sangat mendukung dan menghargai kelebihan Sojun. Perilaku Pak Juwon mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, dari sini kita lihat problemnya ya. Jadi Sojun ini IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tetapi ketika dia menggambar, dia bisa ibaratnya dia bisa melakukannya dengan baik. Sehingga Pak Juwon ini menilainya dan mendukungnya kelebihan Sojun. Nah, perilaku ini mencerminkan sifat apa? Yang A, jelas salah. Ini kan berkaitan dengan ketuhanan, berarti agama, misalnya ibadah sholat atau berdoa. B, kemanusiaan. Kemanusiaan ini biasanya tolong-menolong antar sesama. Ya, misalnya ada teman kecelakaan atau bencana alam. Sementara yang C ini persatuan dan kesatuan, artinya terjadinya gotong royong antar masyarakat gitu. Yang D ini musyawarah. Musyawarah misalnya mengadakan rapat atau pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua kelas dan lain-lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E5, keadilan. Karena di nilai-nilai sila kelima itu ada menolong orang lain semampu kita, menghargai karya orang lain, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menyayangi sesama manusia. Jadi di sini Pak Juwon ini menunjukkan keadilan dan juga menghargai karya orang lain. Jadi jawabannya adalah sila ke-5. Lanjut. Salah satu bentuk pengamalan sila kelima pada jalur pendidikan informal. Jadi jalur pendidikan informal itu bukan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu kan sekolah negeri, SD, SMP, SMA, itu namanya sekolah formal. Sementara di sini yang ditanyain itu jalur pendidikan informal. A, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. B, mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. C, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. D, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. E, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Oke, kalau kita lihat peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, berarti ini nilai sila kedua, ya, kemanusiaan. Mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, ini kewajiban sendiri ya, individu. Jadi bukan, ya. Yang C, tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum, ini bukan sila kelima, ini sila ketiga. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, ini baru nilai sila kelima ya. Nah, kenapa sih jawabannya itu nomor 3 adalah D, bersama-sama? Jadi sila kelima itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan informal itu contohnya adalah misalnya rumah baca untuk orang-orang atau anak-anak yang terlantar, atau misalnya belajar gratis, itu juga contoh informal. Jadi pendidikan informal ini merupakan tanggung jawab bersama-sama. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Nomor 4, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Jepang selama kurun waktu tertentu, khususnya dalam bidang pariwisata, merupakan manifestasi dari realitas Pancasila dalam hal A, keadilan sosial, B, permusyawaratan, C, persatuan, D, kemanusiaan, E, ketuhanan. Oke, kalau ketuhanan itu jelas salah ya. Kalau misalnya musyawarah, persatuan juga bukan. Karena ini sifatnya ke eksternal, ke negara lain. Berarti dalam bentuk pariwisata, berarti adalah D, kemanusiaan. Kenapa sih jawabannya kemanusiaan? Jadi Pancasila, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, itu contohnya kerjasama Indonesia di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, Indonesia memunculkan sikap yakni adalah adab, contohnya ramah tamah kepada wisatawan. Oke, lanjut kita nomor 5. Di kelas tempat Anda mengajar, ada siswa yang berbicara. Dialek daerahnya sangat jelas. Beberapa siswa mengolok-ngolok anak tersebut. Sikap Anda adalah A, tidak mempermasalahkan karena itu hanya bercanda. B, menanyakan anak tersebut bagaimana perasaannya diolok-olok. C, memarahi anak-anak yang mengolok-ngolok dan berkata bahwa hal itu sangat tidak pantas. D, memberitahu orang tua akan hal tersebut karena bisa mengganggu efektivitas kegiatan belajar. E, menasihati anak-anak yang mengolok-ngolok untuk tidak berlaku demikian. Oke, jadi kita posisinya di sini sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah tertentu dan ada siswa yang bahasa atau dialeknya itu ke daerah-daerahan, sehingga teman-teman yang lain mengejeknya. Bagaimana sikap yang tepat itu adalah, kalau yang A ini jawabannya jelas salah ya, karena tidak mempermasalahkan, padahal itu adalah masalah. Terus yang B ini juga salah, menanyakan anak tersebut bagaimana perasaannya. Ya jelas ini jawaban yang salah, ini tidak memberikan solusi ketika ada problem ini. Terus yang C, memarahi anak-anak, ini benar tapi masih kurang tepat. D, memberitahu orang tua siswa, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah menasehati anak-anak yang mengolok untuk tidak berlaku demikian. Kenapa sih kita jawabannya E? Nah, pada kasus tersebut guru itu harus bertindak ketika ada siswa yang dibully, ya, apalagi hal itu menyangkut persatuan atau kebinekaan. Tindakan yang paling efektif itu adalah menasehati. Kalau memarahi, ini akan menimbulkan anak-anak yang membuli tadi itu akan mengganggu atau membuli lagi anak yang tadi. Jadi ini tidak tepat. Setelah kita menasehati anak-anak yang mengolok itu, baru kita beritahu kepada orang tua bahwa anaknya itu melakukan perilaku yang tidak pantas. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ini rasional sekali ya jawabannya E. Kita lanjut di soal nomor 6. Hari ini Anda menjalani tugas piket. Anda ditugaskan untuk mengawasi kelas yang sedang melakukan praktikum. Karena guru mata pelajaran tersebut berhalangan hadir, praktikum dilakukan dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu siswa ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan pada kelompoknya. Maka sikap Anda adalah A, tidak mempermasalahkan, yang penting tidak mengganggu kinerja siswa lainnya.
B. Mengancam mengeluarkan siswa tersebut karena tidak serius mengerjakan tugasnya. C. Melaporkan pada guru mata pelajaran yang bersangkutan agar diberikan sanksi yang tegas. D. Menasehati siswa tersebut agar sadar dan dengan tugas yang dibebankan. E. Menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya. Oke, di sini kita posisinya adalah sebagai seorang guru pengganti yang berhalangan hadir. Dan di sini kita lihat bahwa pada praktikum ini batas waktunya itu sangat ketat, jadi sangat pendek ya, jadi nggak lama. Maka sikap yang paling tepat yang mana? Kalau misalnya kita jawab A, tidak mempermasalahkan, ini jelas salah ya. Mengancam, ini sikap yang terlalu berlebihan ya. Karena menurut saya anak ini tidak merasa peduli dengan tugasnya. Melaporkan pada guru, ini juga kurang tepat karena di sini kita posisinya adalah berada di kelas sedang ibaratnya mengawasi kelas. Tindakan ini bisa kita lakukan setelah kegiatan belajar itu selesai baru kita laporkan. Sementara di soal ini kita diminta pada waktu itu. Maka jawaban D dan E ini adalah jawaban yang tepat. Tapi mana yang paling tepat? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang E, menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Karena di sini waktunya itu sangat ketat. Kalau kita nasihati, nanti waktunya itu terlalu lama untuk kita menasehati dia sehingga waktunya nanti habis. Jadi ya kita tegur, ayo nak cepat kerjakan tugasmu karena waktunya sebentar lagi selesai. Nah, baru setelah nanti usai pembelajaran bisa kita nasihati siswa tersebut bahwa dalam proses belajar kita harus serius. Nah, setelah itu baru kita laporkan kepada guru sehingga ketika proses pembelajaran atau praktikum selanjutnya hal-hal seperti itu bisa diatasi. Oke, lanjut. Jadi jawabannya yang E ya. Yang D juga benar tapi poinnya yang paling tinggi itu yang E. Nomor 7. Di kelas yang Anda ajarkan terdiri dari siswa yang berbeda suku dan budaya. Saat pelajaran PKN materi Bhinneka Tunggal Ika, Anda menugaskan siswa untuk berkelompok. Metode pembelajaran yang digunakan adalah fokus grup diskusi atau FGD. Bagaimana Anda menginstruksikan pembentukan kelompok kepada siswa? A. Membentuk kelompok yang beraneka suku. B. Memilih yang sukunya sama menjadi satu kelompok. C. Mengutamakan suku Jawa untuk bergabung menjadi kelompok besar. D. Membentuk kelompok berdasarkan peringkat di kelas. E. Membentuk kelompok yang tingkat pengetahuannya setara. Oke, nah di sini udah jelas ya, gampang banget. Ini untuk jawaban nomor 7 karena sesuai dengan topik materinya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan membentuk kelompok yang beraneka suku, beragam. Jadi jawabannya yang A. Jelas yang B, C, D ini jawabannya salah. Tapi untuk A dan E ini benar. Cuma yang paling benar yang A karena sesuai dengan topik yang dibahas ya, relate dengan topiknya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang E ini juga pertimbangan yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 8. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Jika Anda Nana, maka yang Anda lakukan adalah A. Menjelaskan keadaan sebenarnya walaupun dengan rasa jengkel. B. Menghindar dari Vina sampai rasa sakit hilang karena dituduh membocorkan. C. Saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya yang membocorkan rahasia tersebut. D. Berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Vina tenang baru memberi penjelasan. E. Meskipun jengkel akan minta Vina tenang agar bisa menjelaskan duduk perkaranya. Oke, ini udah jelas ya jawabannya itu yang D ya, berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Vina tenang baru memberi penjelasan. Karena ketika kita dalam posisi emosi ya atau emosional, ini terkadang sikap atau ucapan kita itu membuat orang itu mudah tersinggung. Oleh karena itu kita mencari waktu yang tepat, yaitu di mana kondisi kita tenang, Vina juga tenang, baru kita beri penjelasan sehingga kesalahpahaman itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Nomor 9. Norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah, bermasyarakat dan bernegara yang bersifat
A. Administratif, manajerial, dan organisasional. B. Religius, administratif, dan humanity. C. Kontekstual, struktural, dan administratif. D. Religius, struktural, dan organisasional. E. Administratif, religius, dan struktural. Oke, dari 5 jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Tindakan lahiriah, bermasyarakat, dan bernegara yang bersifat. Nah, ini norma ASN. Kalau kita baca di Kode Etik ASN di dalam perundang-undangan, Undang-Undang tahun 2014 tentang ASN, jadi ada berapa poin mengenai perilaku pegawai ASN, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan juga melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya administratif. Yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan atau kewenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berarti jawabannya manajerial. Jadi jawabannya itu udah jelas yang A. Oke, lanjut di soal nomor 10. Guru membagikan hasil ulangan kepada murid-muridnya. Andi mendapatkan nilai 65. Ia merasa mampu mengerjakan soal ulangan dengan jawaban yang tepat. Ia heran tidak mendapat nilai yang bagus. Ia pun mencoba melihat kembali lembar jawaban yang telah dibagikan. Ia menemukan kesalahan perhitungan penilaian. Akhirnya ia membicarakan hal tersebut kepada gurunya. Setelah dilakukan pengecekan, Andi mendapat nilai 10. Berdasarkan kondisi di atas, Andi menerapkan prinsip Pancasila, yaitu sila. Oke, dari sini kita bisa tahu nih bahwa ada kesalahan ketika dalam melakukan pemeriksaan jawaban. Setelah itu Andi ini menanyakan kepada guru, ya, mengkonfirmasi kepada guru. Jadi pada kasus ini Andi menyampaikan pendapat kepada gurunya, kemudian gurunya meneliti kembali. Hal ini sesuai dengan prinsip sila keempat ya, mengemukakan pendapat. Ya, sila keempat. Lanjut nomor 11. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak bisa digantikan oleh budaya lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Oke, udah jelas yang E ini salah. Nah, jadi di sini persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Membina berarti C. Bergaul tidak boleh membedakan suku. Jadi membina persatuan dan kesatuan, kalau kita hubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa dalam pergaulan kita tidak boleh membedakan suku. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu jua. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur. B. Semangat nasionalisme secara universal. C. Nilai-nilai dasar negara. D. Perwujudan persatuan dan kesatuan. E. Sistem pemerintahan yang stabil. Nah, konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat di soal ini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral ke-Indonesiaan yang memandu tercapainya bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil. Nomor 13. Salah satu bentuk pencampuran unsur Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada bentuk bangunan masjid kuno di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur. Ini jelas salah ya. Bentuk masjid yang bujur sangkar. C. Bentuk atap masjid yang seperti kubah. D. Arah kiblat bangunan masjid. E. Atap masjid yang berbentuk meru. Nah, kalau teman-teman lihat bangunan masjid di Indonesia di zaman Madya atau zaman dulu itu ada yang atapnya itu bertingkat-tingkat. Nah, itulah disebut dengan atap tumpang. Atap ini biasanya di bangunan di Bali biasanya berbentuk meru. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi kalau teman-teman lihat di bangunan masjid di Bali itu mirip dengan
bangunan tempat suci atau pura. Nah, ini adalah salah satu unsur budaya Hindu-Buddha yang diterapkan di unsur budaya Islam di bangunan masjid. Oke, lanjut nomor 14. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kedaerahan sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah A. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. B. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. D. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. E. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Oke, masih ingat nggak tentang bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini diproklamirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunyinya apa? Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Berarti jawaban yang C ini jelas salah. Yang E juga salah. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Sementara yang ketiga itu adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi jawaban A ini adalah untuk butir ketiga. Jadi ingat ya, yang pertama itu adalah menjunjung tinggi tanah air, yang kedua itu adalah berbangsa satu bangsa Indonesia, yang ketiga itu berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu cara mengingatnya. Nomor 5, berikut ini merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. C. Penerapan hak asasi manusia. D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. E. Memberikan kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Jadi latar belakang wawasan Nusantara jika dilihat dari Pancasila itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu penerapan hak asasi manusia. Yang B. Toleransi beragama. C. Mengutamakan kepentingan umum. D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, yang bukan ya. Jadi yang B, A, B, C, D, E ini adalah latar belakangnya, yang bukan yang A. Nomor 16, adanya sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah. C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. E. Adanya semangat tolong-menolong kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk nomor 16 ini kita mencari jawaban yang salah ya, dari sikap menghormati dan keberagaman bangsa yang salah. Nah, adanya kesadaran untuk menjaganya keharmonisan keluarga ini merupakan salah satu sikap yang tidak sesuai, maksudnya yang tidak berhubungan dengan menghormati keberagaman bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Lanjut, kita nomor 17. Kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat di suatu tempat berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di tempat lain. Hal ini menyebabkan timbulnya A. Perbedaan kebudayaan. B. Keunikan kebudayaan. C. Keanekaragaman. E. Dinamika kebudayaan. Ya jelas ya, jawabannya adalah yang C. Kebudayaan di setiap tempat berbeda-beda, itu disebut dengan keanekaragaman budaya. Salah satu faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat yaitu yang eksternal ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Penemuan baru. Itu termasuk faktor eksternal yang membuat perubahan sosial. Jawabannya D. Nomor 19. Kebudayaan barat sengaja menjadi rujukan dan akibat semua bangsa di dunia agar semua bangsa di dunia mengikuti budaya barat. Usaha ini direalisasikan melalui A. Nasionalisasi. B. Asimilasi. C. Globalisasi. D. Akulturasi. E. Emansipasi. Kalau emansipasi ini jelas salah. Nasionalisasi juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Globalisasi. Merealisasikan masuknya kebudayaan asing ke suatu negara. Nomor 20. Globalisasi adalah proses suatu yang mendunia
berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain, yang termasuk peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya, kecuali membina bahasa dan sastra Indonesia, ini benar, membangun sarana lembaga pusat penelitian dan penyajian, meningkatkan perlindungan cagar alam, D. Menjual tempat wisata agar mendapatkan penghasilan negara, E. Mengedukasi kebudayaan di Indonesia melalui siaran televisi, ini benar. Jadi jawabannya yang salah, yang kecuali itu adalah yang D. Menjual tempat wisata. Jelas kalau menjual tempat wisata ini akan menghilangkan salah satu tempat budaya di negara tersebut. Itu tadi 20 soal tentang soal kompetensi